Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tak pernah henti-hentinya dan tak boleh bosan kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kekuatan dan keteguhan iman sehingga masih istiqomah untuk terus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, mendirikan sholat, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Semoga kita Allah jadikan kita abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat hak di muka bumi ko, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, totalitas beliau untuk kebaikan peradaban dan untuk kemaslahatan manusia menjadi panutan kita. Beliau melakukan tanpa pamrih, semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa pula menjadi orang yang bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi yang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan lanjutkan mengulang-ulang kaji kita membaca Al-Quran. Kini kita baca surah Al-Ma'idah ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarati wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat 96 surah Al-Ma'idah masih ada kelanjutan dari ayat sebelumnya. Yang sebelumnya menjelaskan tentang hukum bagi orang yang melakukan pembunuhan hewan ketika dia masih dalam keadaan ihram. Kini di ayat 96 Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahri. Dihalalkan untukmu wahai manusia, apakah kamu dalam kondisi ihram atau tidak, dihalalkan bagimu adalah saydul bahri, buruan laut. Artinya adalah menangkap hewan yang ada di laut.
Jadi kalau orang ihram dalam kondisi ihram ataupun tidak dalam kondisi ihram dihalalkan memakan makanan lawi. Waduh, nampak buruan lawi contohnya boleh dimakan. Ada lawa, boleh dimakan. Oh, dalam kondisi ihram, dia tangkuk dia lawa dimakan, boleh, tidak ada masalah. Jadi dalam kondisi ihram maupun tidak ihram tidak ada masalah tu dah. Tapi kok rusuk, kok kijang, alai, kudo, unta, sapi itu dibunuh dewa, ditangkok dewa, kanai dam nama itu, ada kafarat ada sanksi, ada yang harus dibayar. Orang tak tahu rumah, mau tahu atau tidak tahu orang, dan Allah Taala maha tahu. Nah di situ adalah kejujuran dan kepatuhan. Jadi kalau seandainya awak melakukan sesuatu yang terlarang, apakah orang tahu atau tidak tahu, apakah dicali atau tidak dicali ada orang, tetapi itu dilarang di agama, hendaknya awak meninggalkan itu. Dibawaan kakaji tasawuf awak, dibawaan kadiri awak, segala nan awak karajuan itu tetap di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kasadonyo akan menerima balasan. Jadi hal-hal yang bersifat muamalah soal memakan hewan dilawi itu dijelaskan di dalam ayat tadi, ayat 96 surah Al-Maidah. Karena surah Al-Maidah turunnya di Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Itu memang banyak bicara soal-soal hukum, soal-soal muamalah. Tapi kalau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah atau disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, itu memang banyak penekanannya kepada tauhid, tentang akidah. Nah, di situ dikatakan semua manusia. Jadi peruntukannya itu adalah untuk semua manusia. Dihalalkan. Manusianya apakah mereka dalam kondisi muhrim? Muhrim berarti adalah dalam kondisi ihram. Kalau ihram berarti ada larangan. Atau halalan. Halalan dalam artian adalah dia tidak dalam kondisi ihram. Bebas. Nah, itu dihalalkan bagi mereka untuk memakan buruan laut, memakan buruan laut. Nama lawi kau, nan boleh dimakan nan dilawi. Di dalam tafsir dan juga di dalam kajian fikih dikatakan wa huwa ma la ya'ishu illa fihi, hewan yang tidak hidup kecuali hidupnya adalah di dalam air atau di laut itu tadi. Takah lawak seperti ikan kasamaki. Kalau ikan di mana dia? Dia atau di lawi. Kalau diletaknya di luar lawi bang, di luar bang, mati. Itu kalau yang hewan yang hidup di dalam air, yang hidup di dalam lawi, maka hewan tersebut adalah halal. Itu lawak tadi. Lawak nan dimakan dawak nan hidup dia itu ada pada biah gaya. Dah. Pada biah wala. Nan lawak ko ba ciri-ciri kau nya pakai sisiak. Pakai insangan betul. Insang. Pakai siri. Yang takah-takah tu halal. Jadi ada dulu bagi orang Yahudi banyak lo pantang-pantang adanya kalau lagi pakai isang, pakai siri, pakai semacamnya, makan nama nenda dan makan terus, lele aja terus dilarang itu, lo lele, ndak bersisi tu dah. Kalau balui bersisi ndak makan itu dah, dewa, masih dah makan dewa.
Jadi berbeda dengan hewan yang tidak hidup, yang ada ma ya'ishu fihi wa fil barri, hidup di dua alam, hidup di darat dan hidup pula di laut. Jadi wa ma ya'ishu fil barri wal bahari. Kalau ada hewan yang hidup di dua alam, ketikanya di laut dia aman jo, hidup ya. Di daratan hidup je, aman je. Mangkonan hal demikian itu adalah terlarang. Nah, jadi perdebatan itu adalah kalau dalam tafsir disebutkan adalah sartan. Saratan itu artinya adalah kepiting. Kapitiang. Tentang hukum kapitiang banyak orang berbeda-beda pendapat. Termasuk imam mazhab pun ada berbeda-beda pendapat. Orang banyak makan kapitiang. Banyak kan? Nah, kalau kapitiang yang hidupnya lebih dominan hidup di air, kan bermacam loh jenis kapitiang enggak? Kalau takah di lawi-lawi itu kan betul. Kalau siput itu pun betul. Nah, sejenis itu juga kan, tapi yang dominannya adalah hidupnya adalah di air. Kalau yang dominan hidup di air, tapi hidup juga di daratan, tapi yang dominannya itu di air, maka diklaim, dianggapnya adalah hewan yang hidup di air. Maka hewan yang hidup di air, maka dia adalah halal. Tapi kalau banyak lo hidup di darat, hidup di dua alam, itu makanya dianggap hewan yang terlarang. Contohnya, koncek hidup na dia iya, hidup na di darat. Itu namanya apa yang hidup di dua alam? Gua nama istilah ilmiah kan? Amfibi. Koncek difda. Dari dalam bahasa Arabnya nama difda. Koncek. Jadi koncek kok di samping hidup di dua alam, di dalam dirinya tu ada yang berpotensi samiyah. Ada yang disebut dengan ada racun, ada namanya istifas. Istifas itu arti ada yang menjijikkan. Itu kan bagi awak nan selama kau memandangnya seperti itu. Tapi bagi yang lain dan koncek kau ada makanan. Nah, jadi makanya nama yang dominan di air itu boleh. Tapi memang soal makhluk yang hidup di air dan hidup di dua alam, ila imam mazhab tu adonan ketat bana, adonan longgar bana, dan ado yang tengah-tengah. Kalau Imam Syafi'i itu tengah-tengah, ketat iyo, longgar iyo. Indak ketat bana, indak longgar bana. Kalau tak ada orang Minang, itu tagang tajelo-jelo, kandue, badan tendan tiang. Indak tagang, indak kandua. Kalau Imam Malik, Imam Malik di banyak beberapa negara lain yang dalam konteks hewan, makanan hewan itu memang agak longgar. Dan tidak boleh itu hewan pun anjing di babi, jenis lain itu lama aja, boleh. Itu menurut pandangannya. Tapi yang amat ketatnya itu Imam Hanafi. Imam Hanafi itu sangat ketat. Sangat ketat benar. Jadi makanya ada orang bicara soal kapitiang. Ada namakan kapitiang. Ini memakai mazhab Maliki. Bahawa kau boleh kapitiang. Oh, sama yang mazhab Syafi'i. Tapi kok makanannya mazhab Maliki. Boleh. Ini tidak boleh itu ada namanya dalam kajian fikih itu ada nama talfik. Talfik itu memilih dan mudah-mudah dalam suatu objek. Kalau dalam sholat, dalam suatu sholat
mungkin ketika membaca Al-Fatihah dia baca Imam Maliki indak pakai bismillah dah. Lebih singkat beko ketika duduk di antara dua sujud nya pakai lonan mazhab na lebih ringan Rabi Firli cie bacanya. Tak perlu panjang-panjang aja. Itu dalam satu objek amalan solat, itu nyo pilih-pilih na ringkas-ringkasnya. Itu ni nak boleh. Kalau solatnya mazhab Syafi'i je, Maliki je. Aku pilih-pilih nama nan pendek-pendek, nama nan mudah-mudah, nama nan ringan-ringan, nama nan ringkas-ringkas, nama nan kamu untung itu inyo secara namanya kau ringan, itu nyo pilih. Itu nak boleh. Tapi kalau sholatnya mungkin sholat Syafi'i, kok makannya Maliki itu silahkan saja. Itu banyak aja orang mengamalkan kan. Bahawa memakai kapitiang aja. Ada karena dia memakai mazhab Maliki. Banyak aja orang memakan, bahkan tidak memakan kapitiang je. Kira takut kolesterol. Takut kolesterol. Abang kau nak dimakan nak pasarnya kapitiang mahal beli je. Nama nan lama deh, nama nan ketujuh deh dipakai, nama nan boleh membolehkan. Bagi mazhab lain boleh. Jadi poinnya memang soal kapitiang banyak dan jadi perdebatan. Tapi kalau yang hidupnya dominan di air itu boleh. Model kapitiang deh. Kalau bagaimana deh beda di kapitiang. Kalau nanya hidup di darat tidak di laut. Kalau kapitiang kok kan kalajengking itu nak kalau nak. Tapi nyo kan pakai sama-sama pakai kuku. Pakai penjapi. Ada pakai ku nak kalau tu. Pakai ku. Bisu Nah, jadi makanya di dalam konteks kajian-kajian tentang hewan-hewan di lautan, itu kan di air itu memang ada di dalam penguraian kitab fikih. Kalau kayak koncek di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Kalau buaya dominan di darat jadi laut. Samo berarti kalau takatu buaya terlarang. Di samping buaya kau tadi adalah inyo pakai taring. Batari yang gigi kemudian menjijikkan dulu sebenarnya. Orang nama. Nah, tapi itu tadi bagi orang-orang tertentu jadi makan aja. Aduh sate boyo deh, di sate boyo deh. Macam-macam lah. Jadi alai nak baca lihat do boyo. Kalau ular di dua alam luar ada. Berbisa, berarti hewan darat. Nyobe biso, babiso kemudian menjijikkan pulau. Mangkonya terlarang. Nan dilawi nama nan dilawi. Lawak lah halal tak pasti. Berarti lawak uhilla lakum saydul bahri. Dihalalkan bagimu adalah hewan yang hidup di laut. Lawak. Alai nan di dalam laut lain. Lawak juga. Kura-kura. Kalau kura-kura itu ada hidup di daratan. Batal dua di daratan. Kalau nan mazhab Maliki dia tidak ada masalah dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau yang katanya itu adalah mazhab Hanafi. Kalau di Maliki, karenanya pakai itu kura-kura itu pakai tumbung, itu pakai cangkang. Kemudian berbisa aja. Enggak Kalau bagi Maliki tidak ada masalah. Itu. Kemudian lain.
Nan di lawi lai, dia iya lai. Kerang. Kalau kerang yang sifatnya dominan hidupnya di laut ya boleh. Halal. Di laut. Pokoknya di laut lah. Dan mereka babi laut. Ada babi laut. Kuda laut ada. Singa laut, pokoknya yang di laut hidup di laut sejenis ikan aja tu. Indah. Kau pakai tariang. Kalau bagi mazhab Hanafi tidak ada. Mazhab Hanafi memang ketat dengan itu. Adalah anjing laut, adalah babi laut. Ada singa laut. Kalau babi laut itu babi di luar, tercampaknya kalau itu babi laut itu halal ternyata. Putri duyung ada nak di laut ya. Nak ada. Di Thailand adalah foto putri duyung namanya, jadi patungan buaya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu ada kata, ada buayo, atau apa itu, ada ular, ada yang hidup manulah. Yang hidup di dua alam itu tidak halal. Jadi yang disebutkan di dalam tafsir dari surah Al-Maidah ayat 96 itu disebutkan Saidul Bahri itu wa huwa ma la ya'ishu illa fihi kasamaki. Hewan yang hidup di lautan seperti ikan, di sejenis ikan lah. Maka yang ikan nak perlu pada biak ikan. Maka itu adalah halal. Lalu kemudian memang dijelaskan yang tidak boleh itu adalah wa ma ya'ishu fil barri wal bahri. Hewan yang hidup di daratan dan di lautan. Maka secara umum kepiting secara umum termasuk di dalam penjelasan kitab tafsirku itu adalah yang tidak boleh, yang tidak halal. Wa ta'amuhu, dan dihalalkan juga adalah makanannya laut. Artinya adalah hewan yang terdampar di laut itu dalam keadaan mati. Jadi laut mati, laut itu mati ya. Laut yang terdampar dalam keadaan mati dalam bentuk bangkai makanya boleh. Tapi kata-kata ada awak tu kan ada laut yang mati di tabek kan babau deh kan. Busuk kalau lah takatu berarti mati lah lama tu nak. Itu nanti takatu membuatnya busuk mengandung penyakit di dalamnya. Tapi kalau lauk nan ana tu dihempas di laut keluar mati sinan berarti kan itu masih dalam kondisi halal. Dihalalkan. Mata'an lakum. Termasuk hewan buruan laut itu dan hewan yang terdampar di laut dalam keadaan mati itu semuanya adalah mata'an lakum, menjadi sesuatu yang mengenakkan bagimu, lama dimakan. Jadi laut itu adalah termasuk hewan yang dijadikan makanan dan itu enak, mengenakkan bagimu untuk kamu makan, untuk kamu konsumsi. Bahkan kandungan protein dari ikan itu pun tinggi. Ya tidak? Maka pakai lauk. Dulu ada cerita namanya kok, cerita anak nombor 7 tu membuat lauk, menangkap lauk ya lah. Penyaram ya. You nak lauk dia. Nya dulu cerita riwayat ayah kerajaan nelayan ditangkap lauk digoreng lauk 7 habis dia nak sedih. Dia penyaram ya. Ayalah. Kok penyaram versi penyaram. Pokoknya jago nak cie. Terminta aneh-aneh dia yang kecil ke dia nak aja. Kena cubilah dia setia ke dia kena. Alah dia habisnya sedih. Habis kasunan ada payah jindu alih. Dek banyak bana supaya dibawa lah berdua, dicampak berdua dan kadang aja kena diantan kai boyo lah. Itu cerita ya. Selanjutnya adalah wali sayyarah.
Dan juga dihalalkan bagi orang yang dalam perjalanan, yang kamu menjadi musafir di antara kamu, yang kamu mengambil hewan tersebut sebagai perbekalan, boleh. Jadi diandoan kan, jadi pertama dihalalkan bagi orang apakah dalam kondisi ihram atau tidak, dihalalkan untuk menangkuk lawak dan mengkonsumsinya. Kemudian orang yang dalam perjalanan sebagai musafir boleh juga dia jadikan itu sebagai perbekalan untuk dimakan di dalam perjalanannya. Wa hurrima alaikum saydul barri. Kalau tadi adalah saydul bahri dihalalkan, buruan hewan di laut, hewan lautan dan berbentuk seperti ikan itu tadi dan sejenisnya itu dihalalkan. Berikutnya adalah wa hurrima alaikum saydul barri, diharamkan bagimu adalah buruan daratan. Atau wa huwa ma ya'ishu fihi minal wahshi al-ma'kuli, yaitunya hewan yang hidup di daratan termasuk yang buas, diharamkan bagimu untuk dimakan. Diharamkan untuk dimakannya yang sudah kamu lakukan buruan, memburu hewan buruan di daratan yang buas, yang bertaring, itu diharamkan bagimu. Madumtum huruman, selama kamu dalam keadaan ihram. Oh, itu maksudnya memburu hewan daratan bagi orang dalam keadaan ihram itu dilarang. Kalau tadi kan dalam kondisi ihram atau tidak, hewan buruan di laut menangkuk ikan, tidak ada masalah, itu dilarang. Apakah dia dalam kondisi ihram, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau memburu buruan daratan nyo dalam kondisi ihram, mangko itu diharamkan. Itu mah petang sebelumnya lah kita bahas kanai dam. Damko adalah semacam dando. Nah, kalau di dalam bagian kajian ilmu manasik haji, ada dam itu dibagi 3. Pertama namanya dam nusuk, dam karena bahagian dari ibadah, tuntutan dari kesempurnaan ibadah. Menyembelih kambingnya itu karena bahagian dari ibadah, konsekuensi dari pilihan ibadah. Kalau haji adalah haji tamattu', haji kiron. Haji tamattu'nya adalah haji yang bersenang-senang namanya. Atau bersenang-senang kalau inyo datang ke Makkah lebih awal, lalu kemudian inyo melakukan umroh, masih panjang waktu haji lain, tidak mungkin inyo masih dalam keadaan ihram tawidoh, berpakaian ihram tawidoh, maka kemudian inyo melakukan tahallul. Nah, langsungnya selesainya umroh wajib, mulai dari niat, kemudian nyo tawaf, kemudian nyo sa'i, kemudian nyo tahallul, nyo tertib, nyo lakukanlah 5 dari rukun umroh tadi, lalu kemudian nyo tahallul, boleh berpakaian bebas balik sambil menunggu datangnya musim haji. Itu bersenang-senang namanya itu. Nah, mangko kalau pilihan hajinya itu adalah haji tamattu, kayak jamaah haji Indonesia, itu nyokanai dam. Dam itu adalah bukan dam kesalahan, bukan dam melanggar, tetapi namanya dam nusuk, dam bahagian dari ibadah. Nyo dabiat kambiang, nyo sembelih kambiang. Bila waktunya nyo menyembelih kambiang yang idealnya itu adalah pada hari nahar, pada 10 Zulhijjah, setelah nyo wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, lalu kemudian waktu duha dari hari nahar nyo melempar jumrah Aqabah, lalu setelah itu inyo menggunting rambutnya, inyo berkorban. Tapi di malu nyo ka berkorban sama teronyo masih dalam di Mina. Di Mina itu memang ada maktab, ada komplek bapak gabasi.
keluar aja dibatasi karena padatnya manusia. Di mana kam menyembelih kambing tu? Maka banyak jamaah haji Indonesia memakai pendapat fatwa mazhab Syafi'i. Fatwa dari Imam Syafi'i boleh menyembelih kambing sebagai dam nusuk sebelum dilaksanakan haji atau setelah dilaksanakan umrah wajib. Setelah umrah wajib, lalu menunggu haji masuk, ayo menyembelih kambing. Itu waktu pelaksanaannya yang dipilih di orang Indonesia. Lalu orang sedang sibuk-sibuk melempar jumrah Aqabah, orang sedang sibuk kasadue, adi malo tampilnya nyokam menyembelih itu tadi. Abalonya mencari orang menyembelih, sedangkan menyembelih pada setelah dilaksanakan umrah wajib banyak lo mafia, banyak lo permainan yang kadang tidak bici. Kemudian mungkin kadang-kadang ada pengamatannya itu diamati ada 3 orang yang dibaca. Itu banyak lo. Yo di Makkah tuh tanahnya tanah yang suci nya. Tapi nama manusia lo tentu kasadua le. Ada lo mujahiyah guys. Banyak orang situ bana termasuk orang mukimin di bana orang Indonesia yang bermukim di situ. Memang kesempatan lo diurang nanti kata. Hanya idealnya adalah dam itu tadi disembelih, lalu kemudian dagingnya itu dibagikan kepada fakir-fakir miskin di situ. Kadang-kadang ya itulah, entah dibaginya daging itu tidak balau cara kau bagiannya nanawak jamaah haji, tidak lo bisa melakukan hal demikian. Basaran kayaknya tidak kasar dulu mungkin itu kadang-kadang dijual daging. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu namanya dam nusuk. Kalau berikutnya ada dam isaah melakukan kesalahan kalau meninggalkan wajib haji. Adalah namanya wajib haji itu. Ada berniat mikot di mikot, niat ihramnya di mikot. Kalau nak nyokarajuan berarti meninggalkan wajib haji. Kalau non wajib haji, kalau ditinggalkan diganti dengan dam. Tapi kalau rukun haji, kalau ditinggal tidak sah haji itu. Kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina mabit kok bermalam, kemudian melempar jumroh Aqabah, kemudian melempar jumroh di hari tasyrik, kemudian tawaf wada. Nah, kalau itu namanya dam isaah, menyembelih kambing itu. Kalau nak do pitih pembeli kambing le, apa acara le, ada namanya dam disebut dengan dam tartib, ada tartib wa takdir. Jadi kalau enggak, yo silakan puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air apabila sudah kembali. Berikutnya ada dam kafarat. Kok dam kafarat yang paling beratnya itu adalah kalau seandainya itu disebut dengan dam tartib wa ta'dil. Kalau ada pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri sebelum dilakukan tahallul awal, alam cukup rambutnya di tahallul awal nyo lakukan hubungan suami istri, maka hajinya tidak sah dan nyo wajib menyelesaikan hajinya itu tarwih mengarajuan. Tapi nyokane dandu adalah menyembelih untung. Bara kira-kira harga untung. Untung kalau nado untung berarti diganti dengan sapi Jawi. Kalau tidak 7 kambing. Kalau tidak saharago dari nilainya itu tadi. Dan berat berikutnya, kafarat berikutnya yang berat itu adalah itu membunuh hewan atau memburu hewan di situ. Jadi tidak bisa membunuh hewan. Amangko di siko wa hurrima alaikum faidul barri, diharamkan bagimu membunuh hewan buruan di darat. Dan di darat sanksinya kalau nanti dibunuhnya adalah unta, maka bayinya adalah
sejenis dengan untu, yaitu untu. Kalau nanya bunuh itu adalah keledai, keledai. Nah, ini sejenisnya. Kalau dibunuhnya itu, timbangannya adalah kalau bunuh sapi atau keledai berarti itu adalah sama dengan bakarah, sapi. Kalau nanya bunuh itu adalah rusuh atau kijang, itu diumpamakan seperti kambing. Ukurannya adalah kambing. Nah, kecuali kalau seandainya tidak ada timbangannya, istilahnya ukurannya tidak ada dengan timbangan tersebut, maka dicari dengan ukuran makanan yang mengenyangkan, yang galib, yang biasa di situ, sebagai balasan atau sebagai sanksi atau dando bagi mereka kalau seandainya ini melakukan kesalahan tersebut seperti membunuh hewan buruan. Jadi banyak pantang-pantangnya. Kalau ini melakukan itu dalam kondisi halal, artinya indah dalam kondisi ihram, itu berbeda loh. Dan itu kanedam itu tadi, kanedando itu tadi adalah kalau mereka dalam kondisi ihram. Nah, tapi kalau seandainya orang yang memburu, inyo memakan di Bali, itu tidak ada masalah. Ini tidak boleh kan perilaku inyo yang melakukan secara aktif itu tidak boleh. Kalau seandainya orang lain yang memburu, disebutkan dalam tafsir, nama memburunya itu inyo, nama menangkoknya itu inyo, orang, lalu kemudian dijual orang dah. Atau awak bali, awak makan, tidak ada masalah. Walau sadahu halalun walil muhrimi akluhu kama bayanat sunnah, itu tidak ada masalah. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Maka takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kamu akan kembali kepada Allah. Artinya semua perilaku awak, semua perbuatan awak, semua tindakan yang awak lakukan harus ada semacam kesadaran bahwa semuanya awak akan mempertanggungjawabkan perbuatan awak. Mau dicali atau tidak dicali oleh orang lain, maka diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain, dan Allah Ta'ala maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Maka diperintahkan awak bertakwa. Takwilah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Dan dipastikan kamu akan kembali kepada Allah, berarti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah di dalam ayat 96 memang ada penegasan tentang perbedaan antara hewan yang di daratan dengan hewan yang di laut. Ada dalam konteks kajian fikihnya secara umum, itu adalah pantangan larangan bagi orang yang dalam keadaan ihram. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.